Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi training yang ketiga. Ini udah ketiga ya. Berarti ini minggu depan kita sesi yang terakhir. Karena semester ini cuma 4 kali. Baik, uh, selamat datang teman-teman. Hari ini kita agak lebih awal ya dari biasanya. Biasanya setengah 2, sekarang kita start jam 1. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang time series analysis. Jadi nanti saya akan sampaikan beberapa cara menganalisis data time series di Ifuse. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda ketik di chat box, send to everyone ya, jangan cuma send to me. Jadi semua orang bisa lihat pertanyaan Anda. Materi nanti di-share oleh panitia. Oke, supaya tidak berlarut-larut, saya langsung share materi aja. Oke, nah screen saya udah kelihatan ya. Sekarang kita masuk ke modul yang ke-13 atau modul time series. Jadi kemarin saya sudah sempat sampaikan ya bahwa modul ini sebetulnya Anda bisa download di guidance Ifuse-nya sendiri, dan juga data yang saya gunakan juga bisa di-download di guidance Ifuse-nya sendiri. Jadi kita mulai aja. Kemarin kita sempat bahas sedikit tentang time series, kayak tentang gimana kita mengecek autokorelasi menggunakan korelogram. Nah, hari ini kita akan membahas, selain tentang autokorelasi, kita akan bahas bagaimana melakukan estimasi time series di Ifuse. Oke. Nah, hari ini saya punya data time series dari Januari 1960 sampai Desember 2011. Nah, ini adalah data bulanan, dan variabel yang ada di dalam data saya adalah money supply atau M1, dan IP atau industrial production, lalu T-bill, ini adalah treasury rate, lalu CPI atau consumer price index. Okay. Nah, Ifuse has built-in powerful toolkit that allow you to estimate time series models ranging from the simplest to the most complex types. Nah, bagi saya pribadi, menganalisa data time series itu paling enak pakai Ifuse. Apa? Karena Ifuse ini bisa mengakomodasi banyak metode tanpa kita harus kerepotan. Jadi kayak misalnya nih, kita mau menganalisis, memasukkan variabel seasonality ke dalam analisis kita. Nah, Ifuse itu punya built-in package di mana kita tuh tinggal memasukkan komen seasonality, dan nanti Ifuse sudah ngerti bagaimana dia akan mengekstrak seasonality. Begitu juga dengan trend. Nah, lalu ketika kita mau membuat dummy variabel, terutama dummy waktu ya, nah itu Ifuse juga punya juga bisa mengakomodasi hal itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot mendefinisikan dummy variabel adalah ini, adalah itu. Ifuse sudah ngerti bagaimana dia membuat dummy variabel waktu tersebut. Terus juga ketika Anda mau melakukan ARIMA, jadi ARMA, you can just do that in Ifuse instantly because Ifuse already understand how to do that. So that's really handy for me. So our main topics today will include specific and estimating time series regression. Nanti kita punya static and dynamic model, state function, trend, and seasonality. Lalu kita akan bicara tentang serial correlation. Kita juga terakhir akan bicara tentang heteroscedasticity and autocorrelation. Oke. Nah, yang pertama simple time series regression. Saya yakin Anda semua sudah familiar ya dengan hal ini. Nah, jadi suppose you wish to estimate model that captures movement in M1 based on other variables like IP, CPI, and T-bill. Nah, ini Anda sudah tahu sebelum Anda memulai estimasi, nah itu biasanya ada baiknya Anda mengecek dulu bagaimana distribusi variabel Anda. Ini contohnya di sini kita lihat distribusinya M1, IP, CPI, dan T-bill. If you think the distribution is okay, like you already know the distribution is going to be like this, you expect it to be like this, then it's okay. And then this is how we're going to do the regression in time series. Jadi gampang ya, seperti biasa.
Anda bisa klik objek, new equation, lalu klik OK. Atau Anda juga bisa menggunakan menu quick, lalu nanti bisa langsung masuk ke estimasi. Ini work file kita hari ini ya. Misalnya saya mau melakukan estimasi, jadi selain Anda bisa melakukannya di, for example, saya buka sini terus saya masukkan kita klik quick, lalu kita masukkan estimate equation. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan persamaan yang mau kita analisis. Jadi sebagai contoh, sebentar, saya sudah catat tadi supaya tidak repot. Nah, misalnya kita mau menganalisis ini. Kita mau menganalisis regresi di mana variabel dependen kita adalah M1, variabel independennya ada IP, CPI, dan TPIL. Nah, mau digarisbawahi bahwa di sini kita menggunakan log atau logaritma natural. Nah, jadi log atau logaritma. Nah, jadi kenapa sih kita perlu pakai logaritma? Jadi kadang-kadang Anda akan ketemu paper di mana si peneliti itu menggunakan logaritma untuk beberapa variabelnya. Nah, kita menggunakan logaritma itu ketika kita menyadari bahwa distribusi variabel kita itu dia skewed. Jadi dia tidak menyerupai distribusi normal, of course ya, karena dia skewed. Dan kalau misalnya kita menganalisis menggunakan distribusi yang skewed tadi, itu kemungkinan besar bisa membuat hasil analisis kita itu misleading. Entah nanti jadi tes statistiknya tidak betul atau tidak tepat, atau nanti persebaran residualnya kenapa-napa. Nah, jadi intinya ketika kita punya variabel yang persebaran datanya itu skewed atau tidak mendekati distribusi normal, nah itu biasanya kita akan menggunakan log. Itu juga dilakukan ketika kita tahu bahwa antara satu variabel dan variabel lainnya itu punya skala yang berbeda. Jadi kayak misalnya satu variabel itu skalanya persen, tapi variabel lain skalanya jutaan, ada variabel lain skalanya misalnya puluhan ribu. Nah, ini kan skala yang berbeda-beda. Nah, ini kadang-kadang kita lebih suka menggunakan log untuk semuanya karena nanti skalanya semuanya jadi sama-sama persen. Log ini nanti dia menghitung percentage change dari variabel Anda. Nah, that's why people like to use log. Oke, nah ini regresi, ya ini sederhana ya, basic aja. Ini cara melakukan regresi time series, terus kita klik OK. Nah, ini adalah hasil regresinya. Nah, kalau udah punya hasil regresi, Anda tinggal lihat, Anda mau lihat koefisiennya seperti apa, apakah dia signifikan atau nggak signifikan, R squared-nya gimana, F stat-nya gimana. Nah, itu beberapa hal yang bisa Anda analisis. Oke, mari kita sambil ke PPT lagi. Nah, di sini mari kita garis bawahi R squared-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa R squared-nya itu tinggi ya, dia 99,25% of the variation in log M1 can be explained by the other. Normally, this would imply a very good fit for the model. Nah, jadi biasanya R squared yang besar itu menandakan bahwa it's a good fit, our model has a good fit. Nah, tapi kita harus hati-hati karena R squared yang tinggi itu tidak selalu mengimplikasikan bahwa ini adalah model yang bukan model yang paling tepat. Nah, yang jadi hanya karena R squared-nya tinggi bukan berarti dia pasti merupakan model yang tepat. Anda harus berhati-hati karena R squared itu bisa jadi tinggi kalau misalnya Anda menambahkan banyak variabel independen. Meskipun kadang-kadang variabel independen itu tidak selalu merupakan variabel yang menjelaskan variabel dependen. Oke. Hari ini saya agak-agak slow, maaf ya guys. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat grafik ini yang menunjukkan equation graf kita. Jadi kita bisa lihat actual value, fitted value, sama residual. Caranya seperti ini.
Jadi di sini di hasil kita akan lihat nah ini actual fitted residual, lalu kita lihat dalam bentuk actual fitted residual graph. Nah, kelihatan kan ya, kelihatan sih. Nah, jadi yang biru ini adalah menunjukkan persebaran residual dari hasil regresi Anda, sedangkan yang merah ini adalah actual value dari regresi Anda, dan yang hijau ini adalah fitted value. Nah, kita bisa lihat bahwa actual sama fitted ini mereka dekat ya. Jadi so this is a good model. If you remember in the econometrics bahwa kita tuh expect fitted value sama actual value itu jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, tapi Anda perhatikan juga di residual ini distribusinya, dia ini di sini cenderung positif, terus negatif, terus positif lagi, terus negatif lagi. Nah, jadi di residual ini kita notice bahwa dia itu punya pola tertentu. Nah, kita sempat bahas kemarin ketika kita punya pola tertentu di dalam residual, nah itu salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya serial correlation atau autokorelasi. Nah, bagaimana kita mengatasi hal itu? Nah, mari kita lihat bagaimana. Nah, jadi ini, nah, residual in regression appear to have long period of positive value followed by long period of negative values, proving strong visual evidence of serial. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan regresi dengan kita memasukkan lag, nah itu Ivius bisa langsung menambahkan aja ya. Jadi yang tadinya log M1 C CPI, kita tinggal tambahkan CPI dalam kurung -1, CPI dalam kurung -2. Nah, ini tandanya kalau kita mau memasukkan lag 1 dari CPI dan lag 2 dari CPI. Nah, mari kita coba bersama-sama. Nah, ini misalnya equation-nya saya simpan sebagai equation 1. Lalu saya mau melakukan estimasi lagi menggunakan lag. Please hold on. Let me. Nah, saya udah ketik di sini komennya supaya nggak harus ngetik lagi. Oh ya, hari ini kita akan pakai banyak komen ya. Kenapa kita pakai banyak komen hari ini? Karena it seems to be the easiest way to do it. Nah, jadi Anda bisa regresi menggunakan komen. Jadi di depan ini Anda bisa ketik LS. LS itu adalah least square. Kalau Anda mau melakukan regresi least square dengan menggunakan OLS. Kalau Anda mau regresi dengan metode selain OLS bisa, tapi nanti Anda cek komennya untuk selain OLS. Cuma hafal yang buat OLS aja. Nah, jadi di sini saya mau meregres di mana dependent variabelnya adalah M1, independent variabelnya adalah CPI, dan lag 1 CPI, dan lag 2 CPI. Saya tinggal enter. Nah, ini ada hasilnya. Terus, mari kita analisis. Nah, di sini kita lihat R squared-nya sama F statistiknya. Kita bisa lihat bahwa oh ya, kita kan menggunakan lag-nya kan 2 ya. Nah, berarti di observasi kita itu berkurang 2. Jadi tadinya ada 624, sekarang 622. Nah, R square dan F statistiknya itu tinggi di sini. Tapi kalau kita lihat ke T statistiknya, itu dia tidak signifikan. Jadi kita bisa lihat bahwa CPI is statistically significant only at 10%. And then well the first leg of CPI is not significant. Nah, jadi CPI ini yang log CPI itu dia tidak statistically significant di 5% dan log CPI leg 1 ya ini. Nah, itu dia juga tidak signifikan. Nah, what causes this result? There is substantial correlation between CPI, CPI1 and CPI -2. Nah, jadi kalau Anda punya hasil regresi di mana Anda lihat R squared Anda sama F statistik Anda itu bagus, tapi T statistiknya sebagian tidak signifikan. Nah, jadi harusnya idealnya ya, kalau hasil R squared dan F statistik Anda bagus, itu harusnya hasil T statistik Anda itu juga
signifikan. Nah, tapi kalau Anda menemukan kok banyak yang nggak signifikan, nah itu artinya mungkin di antara variabel independen ini ada korelasi yang cukup tinggi. Atau dengan kata lain, ada multicollinearity atau multicollinearitas. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Kalau kita ingin membuktikan berapa sih sebetulnya nilai korelasi antara CPI 1 dan CPI minus 2, nah, mari kita lihat bersama-sama. Saya save dulu ini sebagai equation 2. Nah, lalu saya ingin lihat bagaimana korelasi antara, nah, di sini saya ketik show CPI, lalu CPI minus 1 untuk leg yang pertama, dan CPI minus 2 untuk leg yang kedua. Lalu saya klik enter. Nah, di sini saya klik view karena saya ingin melihat covariance analysis. Kita klik yang korelasi. Terus kita klik. Nah, di sini kelihatan kan bahwa CPI minus 1 dan CPI korelasinya tinggi sekali, mendekati 1. Lalu CPI sama CPI minus 2 juga tinggi sekali, mendekati 1. CPI minus 1 dan CPI minus 2 juga tinggi sekali, mendekati 1. Nah, jadi intinya ini adalah kasus multicollinearitas karena korelasi ketiganya itu sangat kuat. Nah, kalau seperti ini bagaimana sebaiknya? Nah, kalau saran saya, Anda bisa menggunakan salah satu saja dari ketiga variabel ini. Namun demikian, ini adalah saran saya pribadi. Karena kadang-kadang peneliti, meskipun dia memiliki multicollinearitas di dalam modelnya, dia tetap membiarkannya berada di model. Karena memang kadang-kadang multicollinearity itu tidak bisa dihindari. Nah, jadi alasannya akan tergantung masing-masing peneliti. Tapi kalau untuk saya pribadi, ketika angkanya sudah setinggi ini, sebaiknya Anda menggunakan salah satu saja dari ketiga variabel ini di dalam model. Nah, jadi begitu menurut saya. Lalu, nah ini tadi kita mau melihat. Oh ya, ini ada cara lain ya untuk mengecek multicollinearitas. Anda bisa melihat koefisien variance decomposition. Nah, jadi ini adalah this test is particularly useful if there is linear relationship between regressor. Jadi ada linear relationship di antara independent variable which the sample correlation matrix may fail to detect. Nah, jadi kalau misalnya Anda curiga ada korelasi yang kuat antar variabel independen, tapi correlation matrixnya itu tidak kelihatan, nah maka Anda bisa menggunakan cara dengan mengecek koefisien variance decomposition. Mari kita coba lakukan. Nanti kita buka lagi equation yang equation yang kedua. Nah, lalu kita lihat. Sebentar, saya lupa. Saya lihat dulu di PPT menunya yang mana sih? Koefisien diagnostik ya. Oke. Koefisien diagnostik. Nah, ini dia. Kita lihat yang koefisien variance decomposition. Nah, di sini angka yang ingin kita lihat. Nah, sebetulnya banyak angka yang bisa kita lihat sih, tapi saya akan melihat yang ini saja. Jadi di condition ini, kalau misalnya angkanya dia lebih dari sebentar. Nah, kalau misalnya angka conditionnya ini smaller than 0,001, maka dia menandakan bahwa ada degree yang tinggi dari collinearity. Ini hasilnya sebenarnya ada di PPT, jadi kita langsung lihat dari PPT aja ya. Nah, ini dilihat yang angka ini. In our case, the condition number smaller than 0.001. Angka yang ini ya, yang 2,00E minus 08. Nah, ini dia jauh lebih kecil daripada 0,001. Nah, ini artinya dia memiliki collinearitas yang tinggi.
Jadi ini cara lain ya untuk melihat adanya multicollinearity atau tidak. Selain dengan menggunakan correlation matrix tadi, kita bisa melakukan koefisien variance decomposition. Nah, yang bawah ini kita juga bisa cek. Jadi as you can see, three of the value are above 0.5. Jadi yang ini, yang di kolom 1 ini, kalau dia di atas 0,5 itu juga artinya ada apa namanya koliniaritas yang tinggi di antara variabel-variabel independen. Seperti itu. Nah sekarang kita mungkin specify container sample. Oke. Nah, misalnya nih, jadi if use ini bisa mengakomodasi Anda kalau misalnya Anda mau memasukkan leg yang cukup banyak, itu Anda bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus mengetik terlalu banyak. Nah, jadi contohnya di sini Anda mau memasukkan regresi di mana variabel dependennya M1, lalu konstanta, lalu CPI. Nah, tapi di CPI ini Anda mau memasukkan leg dari leg pertama sampai leg ke-12. Nah, itu Anda tinggal langsung ketik aja, lalu enter. Caranya seperti itu. Jadi kayak gini. Nah, misalnya saya masukkan di komen ya, supaya lebih cepat. Karena kita akan pakai least square semua. Jadi lebih mudah. LS, tadi M1, terus C. Nah, kita mau pakai CPI, tapi kita mau masukin leg dari leg 0 sampai 12 misalnya seperti itu. Kita sorry, 0 to 12. Sorry about that. Komennya kurang bener nih ngetiknya. Nah, ini 0 to 12. Nah, dengan mengetik seperti itu, nanti otomatis di regresi dia akan memuat leg pertama sampai leg ke-12. Gak usah repot-repot ngetik CPI minus 1, minus 2, bla 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 sampai 12, Anda bisa langsung mengetik seperti tadi ya. Jadi LS, M1, C, CPI dalam kurung 0 sampai 12. Dan saya simpan sebagai equation. Oke, nah di sini di sini kita bisa analisis ya. Ya seperti biasa R squared, R statistik, dan bla bla bla. You already know what to do. Then let's go. You can just as easily specify a dynamic model containing leg of dependent and independent variable. Nah, tadi kan saya memasukkan leg hanya di independent variable kan. Nah, misalnya Anda mau meregress menggunakan leg dari dependent variable, Anda juga bisa langsung melakukan itu di if use. Jadi kayak misalnya dependent variabelnya adalah M1, jadi log M1, C, lalu Anda mau memasukkan leg pertama dari M1, maka log M1 minus 1, lalu memasukkan independen variabel Anda seperti CPI, CPI minus 1, dan CPI minus 2. Nah ini juga gampang ya, jadi tinggal diketik aja terus di enter. Nah nanti dia langsung memasukkan variabel leg dari dependent variabel yang tadi Anda masukkan ke dalam regresi. Jadi Anda tinggal analisis ini, T statistiknya, R squared-nya, F statistiknya. Apapun lah yang mau Anda analisis di sini. Ini basic ya, jadi itu tadi basic estimation untuk data time series. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke time series models and date function. Nah, date function ini menurut saya praktis banget karena dia bisa menciptakan dummy variabel waktu tanpa Anda harus repot-repot mendefinisikan dummy variabelnya itu apa. So that's why if use is very handy. Nah, jadi di sini if use allows you to estimate regression models using dummy variables directly in the estimation window without first having to create the dummy variable.
Jadi kalau Anda pakai Stata atau pakai R, nah itu biasanya Anda harus mendefinisikan dulu dummy variabelnya itu apa. Jadi kayak dummy-nya itu 1 sama dengan apa, 0 sama dengan apa. Tapi di sini if you sudah ngerti bagaimana si dummy itu akan didefinisikan. Jadi for example, judging by the behavior of M1, jadi ini adalah distribusinya variabel M1 ya. In the graph here, it appears that the series grew at much more rapid since 2008. Jadi semenjak tahun 2008 di sini, ini pertumbuhan M1 itu tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, di sini kita tahu bahwa tahun 2008 itu ada quantitative easing dari Federal Reserve. Nah, jadi mungkin di situ itu terjadi structural break di mana si M1-nya ini dia sekarang memiliki angka rata-rata baru yang beda daripada angka rata-rata di periode yang sebelumnya. Nah, kita ini mau menganalisis, tapi kita ingin membedakan antara observasi sebelum 2008 dan observasi setelah 2008. Jadi kita akan punya dummy, yang dummy itu adalah periode 2008. Jadi sama dengan 1 kalau dia periode setelah 2008 dan sama dengan 0 untuk periode sebelum 2008. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan ketika Anda mau menganalisis data yang Anda tahu data tersebut itu mengalami structural break. Jadi Anda bisa masukkan komponen structural break-nya itu sebagai dummy variabel. Kayak misalnya krisis ya. Anda mau analisis nilai tukar rupiah, tapi Anda tahu tahun 97 itu kan ada crash, ada krisis besar-besaran karena Anda masukkan dummy untuk tahun 1997. Jadi misalnya seperti itu. Nah, EVIUS bisa melakukan ini dengan praktis, caranya seperti itu. Jadi Anda cukup misalnya Anda mau regress M1 terhadap CPI dan terhadap IP. Nah, Anda tambahkan dummy variabel dengan cara Anda ketik at year lebih besar dari 2008. Nah, ini artinya angkanya 1 ketika dia setelah 2008 dan 0 2008. Nah, mari kita lakukan di EVIUS. Ini sudah saya ketik di sini, tinggal copy. Nah ini ya, Anda bisa lihat. Ini CPI, ini IP. Nah, ini adalah efek dari setelah tahun 2008. Nah, kalau seperti ini berarti yang sebelum tahun 2008 ada di mana? Ada di sini, ada di konstanta. Seperti itu. Ini tinggal Anda lihat T statistiknya, probabilitasnya, R squared, F statistik, dan segala macam yang mau Anda analisis. Tapi yang pasti caranya seperti ini. Kalau Anda mau tahu tentang bagaimana Anda melakukan analisis untuk kasus seperti ini, nah ini ada di buku ekonometri ya. Jadi Anda akan lihat bagaimana kita mendefinisikan efek dari terjadinya sebuah apa ya namanya, bukan krisis tapi sebuah break. Nah, tadi structural break ini hitungnya seperti analisisnya yang secara mendalam seperti apa itu Anda bisa lihat di buku ekonometri. Nah, tapi ini adalah cara kita memasukkan structural break ke dalam model seperti itu. Oke, nah tapi kadang-kadang kita ingin melihat efek dari variasi waktu itu tidak cuma hanya antara before dan after. Jadi di sini kan kita cuma punya before dan after nih, before 2008 sama after 2008. Nah, kadang-kadang kita ingin melihat di spesifik. Jadi kayak misalnya kita ingin lihat bagaimana efek dari 2008, bagaimana efek dari 2009, 2010, 2011, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa juga melakukan ini di EVIUS dengan cara membuat dummy variabel untuk tahun-tahun yang mau kita lihat analisisnya. Caranya gimana? Caranya begini. Sebentar ya, saya save dulu. Ini sebagai equation 4. Kalau misalnya nih kita mau lihat efek dari 2008, lalu kita mau lihat dia di 2009 juga. Nah, tinggal diketik aja year sama dengan 2009, terus kontrol 2010. Jadi diketik aja ya.
Jadi LS terus persamaan Anda masukin at year 2008, at year 2009, at year 2010, at year 2011. Nah nanti untuk tahun-tahun selain yang tercantum di sini itu akan masuk ke dalam konstanta. Jadi nilainya sama dengan 1 kalau 2008, 2009, 2010 maupun 2011 dan 0 untuk tahun selain ini. Jadi tinggal di enter aja. Ini Views bisa langsung melihat juga bagaimana efek dari setiap tahun-tahun yang berbeda ini. Kalau Anda analisis, tergantung apa variabel, apa aja yang mau Anda analisis dari hasil regresi ini. Caranya seperti itu. Nah, Views ini nggak cuma bisa mendefinisikan tahun aja ya, dia bahkan bisa mendefinisikan quarter atau bahkan bulan. So, that's amazing, right? Let's save this. Nah, mari kita kembali ke PPT. Oops. Oh no, I just closed the PPT. Let me reopen that for you. Nah, nah ini tadi yang bagaimana cara memasukkan 2008, caranya begitu. Nah, ini tadi yang saya contohkan untuk tahun masing-masing ya. Jadi 2008, 2008, 2009 sampai 2011. Nah, misalnya nih Anda mau dummy variabel yang lebih spesifik lagi, nah Anda bisa lakukan misalnya nih, saya mau dummy variabelnya sama dengan 1 untuk tahun 2009 kuartal pertama dan tahun 2010 kuartal ketiga. Nah ini Anda tinggal masukin aja komen seperti ini ke dalam persamaan Anda. Nah, jadi misalnya nih Anda tahu bahwa structural break tadi itu tuh terjadinya sebetulnya di tahun 2009 kuartal 1 dan tahun 2010 kuartal 3. Nah, Anda tinggal masukin seperti ini dan nanti modelnya akan keluar sendiri. Hasilnya seperti ini. Nah, ada di sini ya. Nah, tinggal Anda analisis. Ini kayak misalnya karena di tahun 2009 itu kuantitatif easing pertama dan di 2010 itu adalah kuantitatif easing kedua. Jadi Anda punya 2 structural break di situ. Oke. Nah, you can also create dummy variable by specifying a date value using during function. For example, based on the graph show here, it seems that the group M1 was unusually high in the period between 1988 sampai 1993, berarti di sini ya. Create dummy variable for this period and examine its impact on the growth of M1. Nah, jadi Anda notice bahwa M1 ini pertumbuhannya itu agak tidak biasa di antara tahun 88 sampai 93. Lalu Anda mau memasukkan ini sebagai dummy variable. Caranya gimana? Nah, caranya Anda bisa melakukannya dengan komen during. Nah, during ini intinya adalah ketika. Jadi ketika 1988 bulan pertama sampai 1993 bulan ke-12. Jadi di sini Anda melakukan regresi dan dependent variabelnya M1 dan independent variabelnya CPI dan IP. Tapi Anda mau memasukkan dummy variabel di mana dummy variabel ini menggarisbawahi bahwa pada tahun 1988 bulan pertama sampai tahun 1993 bulan ke-12 ini ada sesuatu yang berbeda yang terjadi. Nah, jadi di periode ini nanti dummy variabelnya sama dengan 1, di selain periode ini nanti dummy variabelnya sama dengan 0 atau dia masuk ke konstanta. Nah, jadi enak banget kan ya kalau misalnya Anda tahu Anda punya data nih dan Anda bisa lihat bahwa data Anda itu terjadi ketidakbiasaan tuh di periode yang mana. Nah, itu kalau Anda tahu, Anda bisa mengconsider hal itu ke dalam model dengan cara membuatnya sebagai dummy variable. Dan enak banget karena gampang banget di Views tinggal melakukan ini. Kalau misalnya Anda nggak mau melakukan komen yang seperti ini, Anda bisa lakukan komen yang di bawahnya. Lebih ribet ya. Jadi dia menggunakan komen D
Jadi date lebih besar sama dengan date eval 1998 bulan pertama. Ini artinya adalah dia di tanggal yang setelah 1988 bulan pertama dan tanggal yang sebelum 1993 bulan ke-12. Tapi sebetulnya ini sama dengan ini ya. Jadi you just find during this period, ini versi panjangnya. Oke. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil estimasinya. Ini tadi hasil dari variabel yang kita buat tadi. Nah, kita bisa lihat bahwa dia langsung bisa tertangkap di sini. Oke, nah kita bisa lihat yang lainnya. Oke. Nah, selain menggunakan comment during, Anda juga bisa menggunakan comment expand. Nah, you can also use expand function to create set of dummy variable. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau bikin beberapa dummy variabel nih, jadi set itu terdiri dari beberapa dummy variabel, entah berapapun itu yang Anda inginkan. Nah, itu daripada ngetik satu-satu kan capek ya, Anda bisa menggunakan comment expand. Jadi ini contohnya, suppose you want to check the effect of each quarter for the year in the growth of M1, type in comment window. Nah, jadi Anda ingin mengecek setiap quarter dari pertumbuhan M1. Nah, ini karena kita punya banyak quarter di observasi kita, misalnya ada 4 quarter gitu ya. Nah, itu daripada ngetik satu-satu, Anda bisa pakai expand. Nah, ini nanti komennya adalah model Anda seperti biasa, ls, log M1, c, log CPI, log IP, add expand. Nah, ini dalam tanda kurung, add quarter, drop first. Nah, si quarter ini dia akan menandai setiap kuartil. Nah, jadi setiap kuartil pertumbuhan M1. Nah, sedangkan kenapa kita butuh drop first? Nah, ini penting. Jadi, kenapa kita menambahkan drop first? Jadi, Anda ingat dari variabel itu selalu jumlahnya K-1 atau N-1, tergantung apa buku ekonometri Anda. Nah, jadi misalnya nih, kita mau melihat di 4 quarter yang berbeda. Nah, ini pasti nanti jumlah dummy variabelnya itu 4 dikurangi 1 atau 3. Nah, oleh karena itu kita memasukkan komen drop first di sini. Jadi, di bagian add quarter ini dia membuat dummy variabel yang jumlahnya sama dengan quarter yang mau kita teliti. Nah, supaya dummy variabelnya bisa dianalisis, kita harusnya memiliki jumlah dummy variabel itu banyak, jumlah quarter ini dikurangi 1. Oleh karena itu kita memasukkan comment drop first. Drop first ini dia akan membuang satu dummy variabel di quarter yang pertama. Karena apa? Karena itu nanti akan masuk ke dalam konstanta. Kalau misalnya kita nggak memasukkan itu ke dalam konstanta, nanti kita akan punya double counting di dalam regresi kita, dan nanti itu akan berakibat pada hasil estimasi yang tidak tepat seperti itu. Okay, yeah, you already know that, right, from your econometrics. But if you forget about it, please open your textbook and read again about how dummy variable works. Oke, nah sekarang kita masuk ke trend and seasonality. Nah, ini kemarin sempat saya bahas waktu kita ngomongin tentang cross section. Kemarin kita sempat bahas sebentar. Nah, kita tahu bahwa dalam data time series itu sering sekali pergerakan variabel itu dipengaruhi oleh trend dan seasonality. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memasukkan faktor trend dan seasonality ke dalam regresi, itu nanti bisa terjadi hasil analisis kita itu underestimated atau overestimated. Jadi yang kayaknya hasilnya positif, signifikan, dengan koefisien yang besar, itu ternyata sebetulnya hanya karena kita belum mengeluarkan faktor trend dan seasonality di situ. Nah, jadi nanti kita hasil estimasinya itu overestimated, atau bisa juga sebaliknya, karena ada trend sama seasonality dia jadi underestimated. Nah, oleh karena itu, if you think you have to, then you should really consider trend and seasonality in your model.
Tapi itu tergantung modelnya sih. Tapi in general kita ingin memperhatikan soal trend and seasonality. Caranya gimana? Nah, Ifuse ini bisa langsung mengakomodasi hal tersebut. Nah, contoh ya, ini kita punya variabel M1 sama variabel IP, mereka punya tren yang sama. Ini kalau kita view, ini kita lihat di aja ya, karena sama aja sebenarnya di views. Kita bisa lihat bahwa mereka berdua ini punya tren yang sama-sama positif. Nah, kalau misalnya kita meregress keduanya antara M1 sama IP tanpa kita menggarisbawahi atau kita take into account bahwa mereka punya tren yang sama, nanti kita bisa memiliki spurious regression problem. Spurious regression problem itu apa? Nah, untuk definisi formalnya Anda bisa lihat di buku ekonometri, tapi secara sederhana spurious regression itu adalah ketika Anda meregress variabel yang hasilnya itu mereka memiliki korelasi yang kuat, jadi koefisiennya koefisiennya itu besar dan dia statistically signifikan, tapi sebetulnya itu karena trennya tuh belum dikeluarin dari model. Karena trennya itu belum dikonsider di dalam model. Nah, jadi yang seakan-akan hubungannya kuat itu sebetulnya hubungannya tidak sekuat itu. Nah, itu spurious regression problem namanya, disebutnya seperti itu. Nah, salah satu cara untuk mengatasi spurious regression problem itu dengan cara kita mengconsider tren di dalam model kita. Caranya gimana? Caranya dengan memasukkan komen add trend, nanti kita langsung bisa mengconsider trend di dalam model kita. Jadi kayak misalnya ini model awalnya ya, jadi dependent variabelnya M1, independent variabelnya adalah IP. Terus hasilnya seperti ini, semuanya, dia signifikan dengan koefisien yang cukup besar, R squared-nya bagus, dan segala macam. Sekarang kita masukin trend. Mari kita coba di Ifuse, supaya saya, nah ini dia. Komennya mana ya tadi? Sudah saya atur supaya tidak repot, tapi tetap aja ya. Nah ini dia. Nah, jadi misalnya ya, mari kita coba lakukan di regresi awal kita mau meregress antara M1 sama CPI, M1 sama IP. Nah, setelah hasilnya kita bisa lihat di sini, mau diperhatikan bahwa koefisien kita di log IP ini cukup besar dan probabilitasnya di sini p-value-nya adalah 0, berarti dia statistically signifikan. Nah, tapi tadi kita sempat lihat kan bahwa kedua variabel ini punya tren yang sama. Nah, mari kita lihat bagaimana hasil regresinya kalau misalnya kita masukkan tren ke dalam model. Mari kita save equation-nya, lalu kita lakukan equation-nya sekali lagi. Kita tambahin tren di sini. Nah, mari kita lihat sebelah-sebelahan ya. Nah, ini yang tanpa tren, dia positif dan signifikan. Tapi ketika kita masukin tren, nah dia ternyata negatif dan tidak signifikan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai spurious regression. Jadi, kenapa dia di sini hasilnya positif dan signifikan? Oh, sebetulnya itu karena mereka tuh punya faktor tren. Nah, tapi kalau tren ke dalam model ya, nah itu kita baru bisa lihat bahwa oh sebenarnya hubungan antara IP dan M1 itu negatif dan dia tidak signifikan. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kita dalam tanda kutip tertipu ya bukan tertipu juga sih, tapi analisis kita jadi misleading karena kita tidak menggarisbawahi adanya tren di dalam model kita. Nah, begitu juga dengan faktor seasonality. Jadi kalau ini tren, nanti kita juga akan ketemu yang namanya seasonality, seperti itu. Mari kita save equation-nya. Oke, mari kita lanjut ke seasonality. Nah, ini tadi tren. Nah, masukin tren pangkat 2. Kenapa kita masukin tren pangkat 2? Well, it depends on the model. Some model requires you to enter tren pangkat 2. But
Yeah, that's up to the researcher. Okay, nah, seasonality. Sometimes time series exhibit seasonal patterns. For example, retail sales tend to be higher last quarter of the year because of the holiday shopping. Jadi kayak misalnya hanya Lebaran, Natal, bulan puasa, nah itu termasuk salah satu contoh seasonality. Most macroeconomic series are already seasonally adjusted beforehand, so there is no need to worry about seasonal issue. Nah, jadi kalau Anda mendownload data makro atau dari BPS atau dari CEIC, nah itu biasanya dia udah seasonally adjusted. Tapi kalau misalnya Anda ketemu data yang belum seasonally adjusted, ya Anda harus adjust sendiri. If you suspect a series display seasonal patterns, you can include a set of dummy variable to account for the seasonality in the dependent variable. If use has built-in function that creates dummy variable corresponding to its month or quarter, or if the data is quarterly. Jadi si if use ini bisa langsung membuat variabel seasonality di setiap satuan waktu data kita. Jadi misalnya data Anda adalah bulanan, ya berarti seasonality setiap bulan, quarterly berarti seasonality setiap quarter. Nah, ini adalah contoh ya. Misalnya Anda mau melakukan regresi, dependent variabelnya M1, independent variabelnya IP, sama CPI. Nah, Anda juga mau memasukkan tren ke dalam model, dan Anda ingin melihat seasonality di setiap bulan. Nah, di sini kita masukinnya adalah season dari season kedua sampai season 12. Kenapa kita nggak masukin season 1? Ini adalah dummy variable dan season 1 itu masuknya ke dalam konstanta. Jadi jangan lupa ya, kalau dummy variable itu pasti jumlahnya adalah K-1. Jadi kalau misalnya K kita 12, nah berarti dummy variabelnya 11. Makanya yang season 1 itu masuk ke dalam konstanta di sini. Nah, kalau kita praktekkan bersama-sama, tadi udah saya buat komennya, nah jadi kayak gini ya. Copy. Kita masukin regresinya, masukin tren dan seasonality dari season 2 sampai season 12. Udah kayak TV series aja ya, season 1 sampai season 12. Nah, ini si Views bisa langsung melihat pengaruh dari setiap season ke dalam model kita. Kalau Anda analisis, mau analisis apa, R-squared dan segala macam, terserah Anda. Gampang ya, kayak gitu, gampang banget emang. Memang menurut saya paling praktis buat data time series. Oke, mari lanjut. Nah, ini tadi hasilnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke testing for serial correlation. Di sini serial correlation ini sebenarnya intinya sama ya, sama autokorelasi. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai serial correlation, kadang-kadang orang menyebutnya sebagai. As we have seen in previous example, residual from our time series regression appear to be correlated with their own lag value. Nah, jadi keadaan di mana error Anda itu dipengaruhi oleh lag-nya dia sendiri. Jadi kayak error error T dipengaruhi oleh error T-1. Nah, itu adalah keadaan di mana Anda memiliki serial correlation. Nah, hal penting yang perlu Anda garis bawahi adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana mengetes adanya serial correlation, dan yang kedua, bagaimana cara mengkoreksi serial correlation atau menyembuhkan serial correlation. Nah, serial correlation is a common occurrence in time series data because the data is ordered over time. It is therefore not surprising that neighboring error terms turn to be correlated. Serial correlation violates the standard assumption of regression theory that error terms are uncorrelated. Nah, jadi nanti kalau Anda punya serial correlation itu akan melanggar asumsi klasik ya. Dan jadi karena itu Anda harus mengkoreksi adanya serial correlation. Oke. Nah, mari kita langsung lihat. Tadi di equation kita yang pertama itu yang ini ya. Nah, ini tadi.
kita kan sudah lihat bahwa error yang warna biru ini dia punya pola tertentu nih. Jadi dia positif, terus negatif, terus positif lagi, terus negatif lagi. Nah, harusnya error itu kan random ya. Zero mean error, ya kan, asumsi klasiknya. Nah, tapi kalau misalnya dia punya pola seperti ini, maka kita akan melanggar asumsi klasik di mana dia harusnya zero mean error. Oleh karena itu kita harus mengkoreksi hal tersebut. Oke, nah another way to visually inspect the residual is to obtain scatter plot. Nah, kita juga bisa lihat scatter plot dari residual kita. Jadi misalnya nih, reviews biar asik. Caranya adalah kita mau melihat distribusi dari residual, lag dari residual itu sendiri. Saya ketik di komennya, show resid EQ1 spasi resid EQ1 minus 1. Nah, jadi resid EQ1 ini adalah residual equation 1, lalu kita lihat dia terhadap lag-nya sendiri. Oops, wait, why is it not defined? Oke, saya belum mendefinisikan residual satu rupanya. Mari kita definisikan terlebih dahulu. EQ1, terus let's do prop, make residual series. Nah, sekarang kita punya kan residual 1, nah barulah kita masukkan ke dalam komen. Oh ini ya, reset 01. Oke, mari kita. Ternyata saya menggunakannya sebagai reset 01, maka mari kita ganti di komennya sebagai reset. Nah, kelihatan kan di sini sekarang. Nah, mari kita lihat dia sebagai graf. Nah, ini kita bisa lihat polanya dia punya pola tertentu. Nah, mari kita melihat dia sebagai scatter plot. Nah, ini scatter. Nah, kalau misalnya Anda melihat residual beserta lag-nya di dalam scatter plot, lalu dia memiliki tren tertentu. Ini kan trennya positif nih, dan dia membuat sebuah pola. Ini artinya sudah pasti bahwa Anda memiliki serial correlation. Karena seandainya Anda tidak memiliki serial correlation, dia tidak akan memiliki pola tertentu seperti ini. Dia akan tersebar, dan persebarannya itu akan menunjukkan bahwa dia stasioner, jadi selalu kembali ke titik rata-ratanya. Nah ini kan enggak nih, mereka punya pola tertentu. Kemarin waktu kita melihat korelogram, kita juga menganalisis hal ini. Nah jadi ini adalah tanda bahwa Anda memiliki serial correlation. Nah jadi seperti itu ya. Oke, saya push dulu. Let's do this like group 01. Nah, kalau misalnya kita punya serial correlation, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, ada yang bisa kita lakukan. Nah ini kemarin kita udah belajar bagaimana melihat korelogram, jadi saya nggak perlu tunjukin sekali lagi, tapi Anda juga bisa melihat serial correlation dari korelogram. Nah, jadi kalau misalnya korelogram Anda memiliki pola tertentu seperti ini, nah ini artinya Anda memiliki serial correlation atau auto correlation, karena harusnya korelogram ini juga random, nggak punya pola tertentu. Oke, nah selain kita melihat grafik, kita melihat korelasi antara residual dan lag-nya, kita juga bisa melakukan tes statistik. Tes statistik yang dilakukan untuk serial correlation itu diantaranya ada Durbin-Watson, lalu ada Bruce Godfrey, dan ada Leung-Boxq statistik. I don't know how to read this Leung-Boxq statistik. Nah, yang Bruce Godfrey ini sama dengan LM test, I suppose.
Nah, si Durbin Watson test ini dia punya, menurut saya dia punya beberapa kelemahan. Yang pertama, dia hanya bisa melihat di leg yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya permasalahan Anda ada di leg yang lebih dari leg satu, Anda nggak bisa menggunakan Durbin Watson. Oleh karena itu, saya lebih suka menggunakan LM test daripada Durbin Watson. Dan distribusi statistik dari Durbin Watson itu agak berbeda daripada yang lainnya, jadi saya juga kurang suka pakai Durbin Watson. Tapi anyway, ini adalah cara Anda membaca Durbin Watson statistik. Jadi, if you automatically compute the Dewey statistic atau Durbin Watson statistic and includes it in every equation object. To test the hypothesis of no serial correlation, compare the reported Dewey statistic to a table of critical value. Notice that if used does not compute p-value for Dewey statistic. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau ngecek nih dengan angka Durbin Watson statistik ini, maka Anda harus punya Durbin Watson statistik. Baru di situ Anda bisa menyimpulkan dia ini statistically signifikan atau tidak. Kalau dia statistically signifikan, itu berarti ada serial correlation. Kalau enggak, itu berarti enggak ada serial correlation. Di kasus kita, ini nilainya adalah 0,02, which means we soundly reject the null of no serial correlation. Ini artinya dia signifikan. Saya nggak apal tabel DW, jadi saya nggak tahu dia dibandingkan dengan angka berapa. Tapi dia di sini signifikan. Jadi ada serial correlation. Nah, menurut saya ini sangat tidak praktis, oleh karena itu saya tidak suka menggunakan Durbin Watson statistik. Nah, ini yang lebih suka saya gunakan, Bruce Godfrey test atau LM test. Yang ini gampang banget. Jadi caranya adalah kita tinggal klik view, lalu residual diagnostic dan serial correlation LM test. Mari kita ini equation yang mana ya yang kita lakukan? Equation yang terakhir bukan ya? Bukan. Saya cek dulu ini equation yang mana sih? Oh, I'm sorry. Equation 1. Nah, kita pakai equation 1. Jadi, ini tadi equation 1 yang kita lakukan. Mari kita masuk ke estimation output. Ini adalah estimation outputnya. Nah, di sini kita tinggal klik view, residual diagnostic, lalu kita tinggal klik serial correlation LM test. Klik. Nah, leg-nya di sini meets whatever leg you want, I guess, but let's go with 2. Nah, di sini kita tinggal lihat angka yang ada di atas ini. Kalau dia statistically signifikan, nah itu artinya Anda mereject null bahwa tidak ada serial correlation. Jadi kalau dia signifikan, itu artinya model Anda mengandung serial correlation. Jadi seperti itu, untuk mengetes autokorelasi, saya lebih suka menggunakan ini daripada menggunakan tes-tes yang lain. Karena dia cukup mudah untuk dilakukan dan dia tinggal kita lihat aja ini hasilnya statistically signifikan atau tidak. Oke, gampang banget. Kalau kita udah tahu bahwa ada serial correlation, maka kita harus mengkoreksi hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengkoreksi adanya serial correlation. Nah, kita bisa menggunakan ARMA model. Model itu artinya kita ingin memasukkan faktor AR dan MA dari residual kita. Jadi kalau kita tahu bahwa residual kita itu mengikuti distribusi MA sekian atau AR sekian dan kita masukkan itu ke dalam model, nah itu artinya kita mengconsider faktor yang menyebabkan serial correlation di dalam model kita. Jadi itu pengertian sederhananya. Kalau Anda mau definisi yang lebih formal, silahkan Anda buka kembali buku statistik dan ekonometri Anda, di mana di bab yang membahas tentang ARMA model. Oke, nah correcting serial correlation, if you detect serial correlation, something needs to be done. Serial correlation in the error term may be evidence of a serious problem of model misspecification. Jadi punya serial correlation di dalam model itu bisa jadi spesifikasi model Anda belum tepat
That's why Anda harus mengkoreksi hal tersebut. If your goal is to estimate a model with complete dynamics, you need to re-specify the model. If you do not wish to estimate a fully dynamic model, but would like to carry out statistical inference, then you need to account for serial correlation so that test statistics are valid. Jadi kalau model Anda dynamic dan Anda punya serial correlation, nah itu Anda sebaiknya menspesifikasi ulang model Anda. Karena you cannot have serial correlation in dynamic model. Tapi kalau model Anda itu statis, nah maka Anda bisa menggunakan model Anda tapi menambahkan faktor serial correlation ke dalam model Anda. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan AR dan MA, atau AR saja atau MA saja, tergantung nanti persebaran residual Anda itu mengikuti AR atau mengikuti MA, seperti itu. Nah, ini connecting for serial correlation. Nah, jadi kita punya model ini misalnya di mana T-bill ini adalah dependent variable, M1 adalah independent variable, CPI, independent variable, IP, lalu kita masukkan trend juga. Nah, di sini dia melihat Durbin-Watson statistik, ya, menunjukkan bahwa ada serial correlation ya. Kasih dulu. Oh ya, nah ini adalah hasil LM testnya. Jadi model kita ini di sini yang persamaannya seperti ini itu mengandung serial correlation. Nah, kita mau mengkoreksi hal ini menggunakan AR. Caranya gimana? Caranya adalah now let's correct for serial correlation in this model. Suppose you suspect the error term in previous model follow AR1 proses. Nah, kunci dari melakukan ARMA di dalam model adalah you kinda have to guess. Jadi error term Anda itu mengikuti proses AR keberapa atau MA keberapa. Jadi tricky sih. Ada caranya sebetulnya di buku ekonometri. Jadi Anda lihat lagi kalau Anda penasaran. Tapi anyway, kalau misalnya Anda sudah tahu error term Anda itu mengikuti distribusi AR keberapa atau MA keberapa, maka yang Anda lakukan adalah Anda tinggal memasukkan itu ke dalam model. Sebagai contoh, Anda tahu bahwa error term Anda itu mengikuti distribusinya AR1. Nah, tinggal masukin aja AR1 ke dalam model. Tinggal masukin model seperti biasa, lalu tambahin AR1 di. Nah, jadi seperti ini. Aduh, sorry guys. Kita kembali ke Ifuse. Nah, adalah model yang akan ketambahan AR1 tadi. Nah, ini si Ifuse-nya langsung bisa memasukkan AR1-nya ke dalam model. Nah, tinggal Anda analisis, hasil analisisnya gimana. Nah, kadang-kadang serial correlation itu persebarannya bisa di AR yang cukup tinggi ya, kayak misalnya dia ada di AR4, AR5, ya nanti ditambahin aja di AR keberapa persebarannya itu. Misalnya saya save equation ke-9 seperti itu. Oke. Nah, now the coefficient estimate of AR1 is shown in the middle panel, itu yang ini ya. This is the serial correlation coefficient, and in our case it is large and statistically significant. Inverted AR root are shown at the bottom. Ini adalah inverted AR roots. Stationary requires two inverted roots lie inside the unit circle. There is no particular issue if roots are imaginary, but if issue warning if the process is non-stationary. Notice that the number of observation has declined by 1. Jadi sekarang kita punya observasi yang berkurang 1 karena dia mengadjust untuk AR1 model.
The summary statistic at the bottom of the table now based on the one period ahead forecast error, which includes the information from like individuals and not on the unconditional residuals. Nah, jadi kalau misalnya Anda tahu bahwa serial correlation-nya itu terjadi di AR1 atau di leg pertama, Anda masukin AR1, ini nanti dia akan mengadjust sendiri koefisien dan hasil tes statistiknya ke model yang sudah mengconsider serial correlation. Oke, jangan khawatir, nanti saya kasih tahu bagaimana cara lebih mudah lagi untuk menyembuhkan serial correlation. Nah, you can also check serial correlation now by inspecting. Oke, nah jadi misalnya Anda udah punya AR1 nih di dalam model, lalu Anda mau cek masih ada nggak sih serial correlation-nya. Nah, ini bisa Anda cek lagi dengan melihat ini actual fitted residual, lalu Anda lihat residual graph Anda. Nanti hasilnya seperti ini. As you can see, residual behave better now. Jadi yang tadinya kita tahu dia naik turun, sekarang dia sudah lebih stasioner kan ini. Dia sudah lebih mengikuti angka rata-rata. Jadi ini sudah lumayan zero mean error kan, karena di sini adalah angka 0 dan dia tidak jauh-jauh dari angka 0, selalu kembali ke angka 0. Nah, ini artinya residual Anda sudah stasioner dan serial correlation Anda sudah terkoreksi. Kalau misalnya setelah Anda masukkan AR1, hasil distribusi residual Anda belum stasioner, nah berarti bisa jadi Anda butuh untuk memasukkan AR di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kayak misalnya Anda masukin AR1, AR2, terus AR3. Terus cek lagi nanti residualnya seperti apa. Kalau masih belum sembuh juga, coba masukin lagi. Nah, itu adalah salah satu hal yang merepotkan dari melakukan AR dan MA method. Because sometimes you don't really know which leg you have to put. So you have to try with many leg and then, is this right, is this not right, then whatever it is. Ya kadang-kadang itu repot. Jadi ya tapi itu tetap salah satu cara untuk menyembuhkan serial correlation. Nah, sama juga dengan ini tadi untuk ngecek serial korelasi setelah adanya AR1, Anda bisa cek lagi di sini. Oke. Nah, ini kalau misalnya Anda memasukkan AR dengan leg lebih dari 1, tinggal masukin aja jadi AR1, AR2, dan AR seterusnya yang mau Anda masukkan. Oke. Anda bisa juga memasukkan AR itu nggak berurutan. Jadi misalnya setelah AR1, AR3, AR5, nah itu if-use tetap bisa memahami komen Anda di sini. Nah, note kalau misalnya di sini tadi kan saya kan mengatakan bahwa Anda bisa memasukkan urutan leg itu tuh nggak urut. Jadi kayak 1, 3, 5, tapi ada tapinya nih. Tapi kalau if-use Anda masih if-use 8, nah di if-use 8 dia ini belum bisa memahami komen yang di sini. Yang AR-nya nggak berurutan. Ini kalau if-use Anda masih if-use 8, si if-use-nya ini tidak bisa memahami komen tersebut. Jadi kalau Anda masukin AR3 doang, nah ini if-use 8 akan menghitung AR1 sampai 3. Jadi dia tetap maunya tuh membuat AR-nya berurutan. Tapi kalau if-use Anda sudah lebih mutakhir dari if-use 8, ya dia bisa-bisa aja baca komen Anda. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke NA proses. Nah, ini sebenarnya sama aja sama AR proses. Apa bedanya AR sama NA? Nah, itu nanti silahkan Anda buka kembali buku statistik Anda. Nah, tapi intinya memasukkan faktor MA maupun faktor AR itu sama aja, tinggal masukin MA, lalu MA ke berapa ke dalam model Anda. Dan nanti cara menganalisisnya juga sama seperti tadi. Nah, ini Anda bisa masukkan dengan komen MA 1, 3, atau 1 sampai 3. Jadi sama aja, intinya seperti itu. Oke, nah si ARMA ini bagaimana nanti mengecek kalau misalnya serial correlation-nya udah sembuh atau belum? Nah, cara ngeceknya ya kembali ke sini lagi. Nah, kembali Anda lihat ke actual fitted residual tadi. Lihat residual grafnya udah stasioner atau belum. Oke. Oke, nah ini MA, you can include, ya ini addiction.
Nah, Anda juga bisa masukin langsung model ARMA, ya sama aja sih, AR-nya dimasukin, terus MA-nya dimasukin. Tapi intinya sama aja kayak yang tadi. R1 dan sampai 2, MA-nya sama dengan 1. Nah, jadi nilai dari AR-nya berapa sama MA-nya berapa ini harus sama ya. Jadi tergantung distribusi error di model Anda. Oke. Nah, oke, si eViews ini menyediakan ARMA Diagnostic View. Ini bisa Anda temukan setelah Anda punya equation, lalu Anda klik View, ARMA Structure, lalu Anda tinggal lihat Correlogram, dan the number of flags adalah 24, and then klik graph. Nah, nanti Anda bisa lihat correlogram dari ARMA Anda. Jadi yang atas ini adalah autocorrelation, yang bawah adalah partial autocorrelation. Nah, ini sebetulnya sama kayak correlogram biasa ya, cuman dia gambarnya lebih detail. Sekarang kita masuk ke cara yang jauh lebih mudah serial correlation daripada Anda melakukan ARMA model. Nah, jadi Anda bisa mengkoreksi serial correlation dengan melakukan differencing. Jadi Anda melakukan first difference. One alternative way to deal with serial correlation is to difference the data. In fact, differencing the data, taking the first order difference, address a number of issues. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya data nih yang Anda tahu bahwa standar errornya itu dia nggak stasioner, itu begitu Anda melakukan first difference, itu sebetulnya Anda sudah mengeliminasi sebagian besar serial correlation. Dan Anda sekaligus sudah mendetrends the data atau mengeluarkan faktor trend dari data Anda. Jadi detrending, dan Anda juga sudah mentransform unit root Anda dari unit root, kita belum ngomongin unit root nih sampai sekarang. Nah, jadi intinya nanti buka lagi ya unit root itu apa. Anda akan mentransform data Anda dari unit root 1 proses ke unit root 0 proses. Intinya begitu Anda melakukan first difference, nanti data Anda itu most likely itu akan stasioner. Nah, data yang stasioner itu 99% itu tidak akan mengalami serial correlation. Nah, that's why kebanyakan penelitian itu instead of melakukan proses ini tadi yang cukup panjang dan ribet, mereka langsung melakukan first difference. Nah, dengan first difference 99% pasti serial correlation-nya akan terkoreksi. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka melihat data saya, lalu saya melakukan unit root test untuk variabel-variabel saya. Nah, nanti kalau saya menemukan bahwa variabel saya ini tidak stasioner dari hasil unit root test, maka saya akan melakukan first difference terhadap variabel saya tersebut. Nah, nanti yang saya gunakan untuk regresi itu adalah variabel yang sudah di first difference tadi. Dengan begitu, most likely model saya akan terbebas dari serial correlation. Nah, jadi seperti itu, gampang ya, gampang banget. Oke. Nah, jadi ini contoh model. Kita punya, ini model kita yang pertama bukan sih? Bukan ya. Nah, jadi kita punya dependent variabelnya adalah tibel, independent variabelnya adalah IP, lalu kita punya tibel -1 dan trend. Terus kita tahu bahwa dia ini mengandung serial correlation berdasarkan hasil DW statistik dan Bruce Godfrey test. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita coba melakukan first difference untuk variabel-variabel kita. Nah, jadi kalau Anda melakukan first difference di satu variabel, maka lakukan juga untuk variabel yang lainnya. Oke, nah kalau variabel Anda bentuknya log, tinggal tambahin D di depannya. Nah, nanti dia jadi D log, yang ini juga D, lalu trennya tetap biasa aja. Jadi setelah Anda membuat model yang bentuknya first difference seperti ini, Anda regress sekali lagi hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini
Kita lihat DW statistiknya sekarang mendekati 2. Nah, oh iya, ini tips. Jadi DW statistik ini semakin mendekati angka 2, itu berarti semakin kecil kemungkinan adanya serial korelasi. Nah, lalu kalau kita melakukan tes, LM test ini menunjukkan juga dia sekarang udah nggak ada serial correlation-nya. Nah, ini beda kan sama yang ini, di mana DW statistiknya 1,3, sekarang DW statistiknya 1,8. Nah, ini artinya yang ini tadi sebelum di first difference mengandung serial correlation, setelah Anda lakukan first difference, dia tidak lagi mengandung serial correlation. Sangat mudah bukan? Daripada melakukan ARMA dan macam-macam tadi, you can do this to solve the serial correlation problem. Seperti itu. Oke. Baiklah. Nah, ini adalah part terakhir dari materi kita, jadi heteroscedasticity and autocorrelation in time series. Nah, nothing rules out the possibility that both heteroscedasticity and serial correlation are present in a regression model. Serial correlation has a larger impact on standard error and efficiency of estimator than heteroscedasticity. However, heteroscedasticity may be of concern especially in small sample. Jadi, impact dari serial correlation terhadap standar error dan efisiensi estimator Anda. Nah, jadi perlu Anda ingat, estimator yang efisien itu artinya adalah estimator yang variansnya konstan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa heteroscedasticity itu adalah permasalahan yang muncul ketika varians kita itu tidak konstan. Nah, sebetulnya serial correlation ini juga menggarisbawahi hal itu, tapi serial correlation ini memiliki impact yang lebih besar terhadap standar error dan varians Anda daripada heteroscedasticity. Nah, heteroscedasticity itu biasanya tidak muncul di time series. Meskipun kemungkinannya kecil, kadang-kadang dia muncul. Nah, dia muncul terutama ketika sampel Anda itu sedikit. Jadi kalau sampel Anda sedikit di time series, itu kadang-kadang heteroscedasticity bisa muncul. Nah, in addition, in many financial time series, the conditional variance of the error term depends on the past value of the error term. This is also known as autoregressive conditional heteroscedasticity. Jadi, kalau misalnya di dalam model time series Anda itu terjadi hetero dan autocorrelation atau hetero dan serial correlation, maka model yang bisa Anda gunakan untuk menganalisis adalah atau autoregressive conditional heteroscedasticity. Sebenarnya ada juga selain ARCH itu GARCH, tapi I think we're going to talk about ARCH only today. We don't talk about GARCH. Nah, ARCH ini biasanya digunakan di data keuangan karena data keuangan itu volatilitasnya sangat tinggi. Jadi kita menggunakan ARCH. Jadi data yang biasanya volatilitasnya sangat tinggi itu kita menggunakan ARCH. Kayak misalnya nih, Anda mau melihat volatilitas dari saham beberapa perusahaan misalnya, tapi sampelnya nggak terlalu banyak. Anda mau melihat volatilitas dari saham, tapi periode waktunya nggak terlalu banyak. Jadi misalnya cuman periode waktunya kurang dari 30 misalnya. Nah, itu kan karena kecil, tapi sangat volatile, jadi sampelnya kecil, tapi volatilitasnya tinggi. Nah, itu Anda menggunakan ARCH. Anda nggak pakai OLS lagi, tapi Anda menggunakan ARCH. In this section, we demonstrate the following. Ya, jadi kita akan ngomongin tentang testing for heteroscedasticity in time series model dan testing for ARCH terms dan HAC standard error. HAC itu apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi testing for heteroscedasticity in time series data is very similar to cross-section data. Nah, jadi cara kita ngecek heteroscedasticitas di time series itu sama dengan cross-section. The only caveat is that when testing for heteroscedasticity, residual should not be serially correlated. Nah,
kita ingat bahwa heteroskedastisitas di data cross section itu kita concern dengan perbedaan karakteristik antara subjek di dalam observasi kita. Kayak misalnya bagaimana satu kota itu karakteristiknya begitu berbeda dengan karakteristik kota yang lain, sehingga nanti variasinya itu tinggi, sehingga variansinya menjadi tidak konstan. Itu di data cross section. Nah, tapi kalau data time series kan observasi kita itu sebetulnya di horizon waktu yang berbeda-beda. Nah, karakter observasi di horizon waktu satu itu bisa berbeda dengan karakter di observasi di horizon waktu yang kedua, begitu juga dengan yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, perbedaan karakteristik di antar horizon waktu inilah yang bisa menyebabkan heteroskedastisitas atau membuat varians dalam data kita terlalu tinggi sehingga kita punya varians yang tidak konstan. Tapi Anda perlu menggarisbawahi bahwa ketika Anda mau melihat heteroskedastisitas di data seperti ini, Anda harus make sure, memastikan bahwa data Anda itu tidak mengandung serial correlation atau standar error di observasi pertama tidak ada hubungannya dengan standar error di observasi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Jadi begitu, kalau nggak ada serial correlation, Anda bisa cek apakah model Anda mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Nah, jadi gitu. Semoga nggak pusing ya. Oke. Nah, any serial correlation will generally invalidate test for heteroskedasticity. Thus, it does make sense to test for serial correlation first, correct serial correlation, and then test for heteroskedasticity. Nah, jadi ini kayak yang barusan saya bilang ya. Jadi tes dulu serial correlation, ada dikoreksi dulu. Nah, setelah selesai baru Anda tes heteroskedastisitas. Most commonly, you can correct for both heteroskedasticity and autocorrelation of unknown form using HAC consistent covariance atau Newey West. Nah, jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi Anda bisa mengkoreksi autokorelasi dan heteroskedasticity sekaligus dan bersamaan menggunakan HAC consistent covariance atau Newey West. Oh ya, perlu digarisbawahi bahwa di subbab yang ini saya sendiri belum pernah melakukan, jadi kita sama-sama belajar bareng di sini. Oke, karena saya nggak banyak meneliti data keuangan ya, jadi saya emang nggak pernah melakukan ini. Nah, jadi suppose you want to see whether the regression show here suffers from heteroskedasticity. Nah, jadi kita punya model seperti di sini, di mana ini dependent variabelnya adalah T-bill, lalu independent variabelnya kita punya IP, trend, dan T-bill dengan leg 1, 2, dan 3. Nah, cara kita ngecek heteroskedastisitas itu dengan Y-test. Kita udah belajar 2 minggu apa seminggu yang lalu ya tentang Y-test. Recall that Y-test it test of the null hypothesis of no heteroskedasticity. Jadi kalau Y-testnya signifikan, artinya ada heteroskedastisitas, artinya nggak ada heteroskedastisitas. Nah, equation. Nah, kalau misalnya kita udah punya persamaan ini nih, should I do this? I think, do I have time? Oh, I don't have time. So, okay. Let's just use the PPT here. Nah, kita tes hetero ya, pakai Y-test. Teman-teman udah tahu cara tes hetero, nanti klik view, terus kita lihat heteroskedasticity test, ini klik yang Y. Nah, di sini resultnya adalah signifikan, berarti ada heteroskedastisitas. Nah, based on the test statistic, we reject the null of homoskedasticity, which means that the error term is heteroskedastic and standard error should be adjusted. Okay, it also possible that the previous regression has arch term. Nah, test this, let's perform the arch LM test. Nah, jadi harus tunjukkan sih. Misalnya saya punya equation yang ini ya, ini equation yang berbeda dengan yang di PPT, tapi anyway, let's try. Cara mengetes heteroskedastisitas itu dengan residual diagnostik heteroskedasticity test.
Nah, ini pilih yang white. Nah, kita cek, oh ternyata dia mengandung heteroskedastisitas. Karena dia ini ya, apa namanya, statistiknya signifikan, jadi dia mengandung heteroskedastisitas. Nah, kita juga bisa cek apakah dia ini mengandung arch term. Jadi arch term itu apa sih Bu? Nah, jadi tadi kan saya sempat menyebutkan kalau model Anda itu mengandung heteroskedastisitas dan serial correlation di waktu yang bersamaan, maka yang Anda gunakan adalah arch, bukan OLS lagi. Nah, arch term ini dia yang dimaksud dengan arch term itu adalah situasi di mana memang model Anda secara bersamaan mengandung autokorelasi dan heteroskedastisitas. Jadi kalau Anda melakukan tes statistik untuk arch term dan hasilnya signifikan, nah maka sudah pasti bahwa Anda harus menggunakan arch, bukan lagi OLS. Caranya gimana sih ngetes apakah kita punya arch term? Nah, kita masuk lagi ke view residual diagnostic heteroskedasticity test. Nah, ini masuk yang arch. Nah, dia juga signifikan kan? Nah, ini berarti Anda harus melakukan estimasi model Anda menggunakan arch. Jadi seperti itu intinya dari si arch tadi. Oke, mari kita kembali ke sini. Oke. The top panel, pertanyaannya banyak banget. Kalau terdapat multi-call pada variabel bebas sehingga leg dipilih salah satu yang mana yang sebaiknya dimasukkan ke dalam model. Kalau misalnya tadi ya dalam kasus CPI leg-nya kan ada dua, lalu antar leg dan jadi antar leg itu ada jadi antara CPI leg pertama dan kedua itu mengandung multi-call, lalu Anda harus pilih salah satu. Itu terserah Anda sebenarnya, Anda mau pilih yang mana. Tapi kalau mau menggunakan kaidah statistik, ya Anda lihat yang dia itu koefisiennya paling tinggi, tapi dia juga signifikan. Jadi yang pertama dilihat yang mana dulu yang signifikan. Kalau misalnya yang signifikan yang leg 1, ya berarti Anda masukin leg 1. Tapi kalau yang signifikan, misalnya ada leg 1 sama yang leg 0, nah maka lihat yang koefisiennya lebih besar yang mana. Nah itu kaidah statistik. Tapi Anda tidak harus selalu mengikuti kaidah statistik, karena tiap kasus riset itu kan unik ya, jadi tergantung penelitinya. Jadi itu jawaban saya. Ke pertanyaan kedua, jumlah leg sebaiknya diambil berapa? Nah itu tergantung peneliti. Jadi terserah si peneliti dia mau ngambil legnya berapa. Si peneliti harus punya pertimbangan sendiri kenapa dia ngambil leg yang ke N. Jadi leg berapapun itu, misalnya saya ambil leg 1 karena menurut saya CPI itu semakin jauh legnya itu semakin tidak berpengaruh. Oleh karena itu saya pilih leg 1. Boleh saja. Atau bisa jadi Anda mengambil, saya ambil leg 5. Karena apa? Karena perubahan dalam CPI itu biasanya baru terlihat setelah leg yang cukup panjang. Nah itu kan alasan si peneliti. Nah jadi pilih leg keberapa itu tergantung si peneliti. Lalu yang ketiga, apakah seluruh langkah-langkah ini harus dilakukan sebelum kita menentukan metode penelitian, misalnya kita pilih metode VECM? Nah jawabannya tidak. Jadi kalau misalnya si peneliti sudah cukup banyak literatur reviewnya, dia sudah tahu teorinya, dan dia sudah familiar dengan distribusi dari datanya dia, dan ya intinya dia tahu apa yang mau dia lakukan, dan dia sudah bisa memutuskan bahwa oh ini paling cocok metode VECM. By all means lakukan langsung dengan VECM. Tidak perlu melalui proses yang baru saja saya jelaskan ini. Jadi nggak harus ya ini diikutin. Ini cuma basic estimation of time series in IFUs. You don't have to follow this if you already know what to do with your research. Jadi thank you for the question. Mari kita lanjut. Nah tadi nyampe mana? Oh ya arch term. Nah ini arch termnya dia signifikan berarti ada arch term, maka silakan Anda menggunakan arch instead of OLS. Nah oke. If use profile built-in tools that allow you to adjust standard error for the presence of both heteroskedasticity and autocorrelation. Nah, salah satu cara mengatasi adanya arch term ini adalah kita bisa
menggunakan HAC New West. Caranya gimana? Caranya adalah koefisien covariance matrix kita lakukan di saya agak lupa klik option. Oke, baiklah. Nah, ini hasil nah ya, maka kita masuk ke why is this not? Nah, estimate, nah option. Di option ini covariance methodnya ini kita ganti sebagai HAC New-West. Sama ya, waktu kita mengkoreksi heteroskedastisitas kan kita pilih yang Huber-White. Nah sekarang karena kita mau mengkoreksi arts term, bukan cuma heteroskedasticity saja, maka kita pilih yang HAC New-West. Terus kita klik oke. Nah maka si model ini dia sudah mengkoreksi adanya arts term tadi. HAC standard error and covariance West fits bandwidth sekian. Jadi seperti itu ya caranya. Oke. Cara mengkoreksi arts term. Nggak lagi dengan OLS biasa, tapi kita pakai HAC standard error and covariance. Nah, kita masuk lagi. Nah, if you re-estimates the equation, this time adjusting standard error for heteroskedasticity and autocorrelation. For purpose of comparison, nah jadi ini dia di compare, ini yang OLS biasa, ini yang udah pakai HAC. Nah, Anda bisa lihat bahwa standar errornya ini beda. Jadi standar error yang setelah menggunakan HAC ini lebih tinggi. Nah, berarti kelihatan kan bahwa di sini kita nggak bisa menangkap faktor adanya hetero sama serial correlation ditandakan dengan standar error yang underestimated. Jadi ini standar error yang sudah tidak underestimated, dia memang lebih tinggi daripada yang OLS biasa, tapi dia lebih robust. Karena apa? Karena di sini kita sudah mengkoreksi heteroskedasticity dan autocorrelation. Nah, otomatis kadang-kadang memang hasil T statistiknya juga berubah. Yang tadinya signifikan mungkin jadi nggak signifikan, tapi anyway ini adalah model yang tidak misleading. Nah, ini model yang misleading. Jadi seperti itu. Sudah selesai. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, jadi ini penggunaan HAC ini adalah metode art study. Jadi itu dulu. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Aduh, kenapa saya memperlihatkan komputer saya? Saya stop sharing dulu ya. Monggo, kalau ada pertanyaan silahkan Anda ketik. Saya ingin mencoba men-share file. Oh, nggak bisa share file ya kalau di Webex. Oke. Nah, kalau Anda mau mendapatkan ini apa namanya, semua modul dan juga work file yang saya gunakan di dalam training ini, Anda bisa download semuanya di link yang akan saya share. Jadi di sini, ini link ini, nah yang barusan saya share, ini mengandung. Jadi semua work dan itu saya ambil dari link ini. Jadi dia punya banyak banget di link ini. Linknya Iview sendiri ya. Nah ini tutorialnya banyak banget mulai dari basic sampai programming. Jadi materi hari ini tuh di sini di time series estimation atau tutorial yang ke-13. Nah di sini Anda bisa download. Nah ini part A, simple time series regression, part B, deep dummies, tadi seperti yang saya sampaikan, serial correlation dan ARMA, dan heteroskedasticity dan auto correlation. Nah, di sini Anda bisa download data Excel-nya ada di sini, data work file-nya ada di sini, dan result work file-nya ada di sini. Atau Anda bisa download langsung package-nya timeseries.zip di sini. Jadi langsung download di link yang saya share ya. Nah ini juga semua materi saya itu dari sini, semua work file saya juga
dari sini. Anda bisa belajar sendiri kalau ada waktu, karena ini sebenarnya emang nggak terlalu susah sih. Jadi kemarin juga kalau Anda ada yang ketinggalan materi di minggu pertama dan kedua juga bisa download di sini. Jadi begitu dari saya. Oke. Masih adakah pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, minggu depan jadwalnya jam 1 juga, karena saya ada rapat jam 3. Hari ini juga ada rapat jam 3. Jadi, ya semoga apa yang saya share bisa bermanfaat ya. Karena sebenarnya Anda belajar sendiri juga bisa sih, tapi terima kasih loh udah mau datang ke sesi siang ini. Oke, jadi itu saja saya akhiri pertemuan kita sore ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak.